Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Elektro Project. Oke, kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengakses Raspberry Pi kita dengan WiFi. Jadi melalui WiFi connection. Di video sebelumnya saya sempat membahas bagaimana cara melakukan flashing Raspberry menggunakan ISO yang terbaru ya, jadi Raspbian yang terbaru. Nah, untuk hari ini kita langsung coba lanjutkan video yang kemarin. Langkah pertama, kita keluarkan dulu micro SD dari Raspberry kita, kemudian masukkan ke dalam laptop atau PC kita ya masing-masing. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya untuk pop up dari drive micro SD. Kita close dulu, kemudian kita buka untuk drive-nya ya, drive micro SD-nya. Mana boot? Ya, ini boot. Nah, di sini itu kita perlu menambahkan dua buah file SSH dan WPA supplicant configuration. Jadi kenapa dua file ini? Nah, sebelum itu kita centang dulu untuk file extension supaya nanti mudah dalam melakukan editor. Nah, kita tambahkan dulu teks dokumen, kita ketikkan SSH. Nah, ekstensinya kita hapus ya. Oke, sudah ya. Setelah itu kita tambah lagi untuk file teksnya yang WPA supplicant configuration. Jadi WPA supplicant ini nanti digunakan untuk konfigurasi. Jadi di dalamnya ada script untuk menambahkan network jaringan WiFi dan untuk supaya bisa langsung jalan ketika booting di Raspberry. Ya. Oke, kita yes saja. Kita buka untuk filenya. Nah, di sini kita tinggal langsung masukkan filenya. Kita masuk atau ketikkan country. Nah, ini karena di Indonesia jadi saya ketikkan ID ya. ID itu Indonesia. Kemudian, nah ini untuk control interface-nya supaya nanti bisa langsung booting, langsung membaca WPA supplicant-nya saat booting Raspberry-nya. Terus tuliskan untuk update config-nya ya menjadi 1. Nah, baru kita masukkan untuk network-nya. Network-nya itu kita isikan untuk SSID dari jaringan WiFi kita. Di SSID kita masing-masing itu apa? Kalau di punya saya itu ini terhubung dari EP channel. Jadi saya masukkan untuk nama SSID punya saya EP channel. Kemudian masukkan juga untuk passwordnya. Passwordnya itu berupa password kalian masing-masing ya. Password jaringan kalian masing-masing. Ini punya saya, kemudian dikurung tutup untuk selesai ya. Oke, ini kita save terlebih dahulu. Kemudian setelah kita save tinggal di close saja. Dan jangan lupa ini nanti di eject dulu ya. Nah, ini sudah semua ya, file SSH sama file WPA supplicant. Oke, kita close saja. Kemudian untuk SD card-nya kita ambil lagi ya. Kita ambil, terus kita masukkan kembali ke Raspberry kita. Jangan lupa untuk menyambungkan kabel adaptor dari Raspberry dan adaptornya itu sendiri ke terminal konektor dari PLN ya. Oke, setelah semua tersambung kita tunggu sebentar. Kemudian kita buka terlebih dahulu aplikasi untuk IP scanner ya. Jadi kita cek apakah jaringan Raspberry-nya kita itu sudah terkonek
dengan jaringan WiFi yang tadi sudah dikonfigurasi di awal tadi menggunakan WPA Supplicant. Ya, ini kita lihat apakah sudah terkonek. Nah, ini muncul yang paling bawah. Ini muncul raspberry.local ya. Jadi ini sudah terkoneksi dengan IP dan hostname yang tersebut. Nah, setelah itu kita buka Putih, aplikasi Putih untuk mengakses Raspberry melalui SSH. Jadi koneksinya menggunakan SSH ya. Kita ketikkan saja untuk hostname-nya raspberry.local. Oh, ini ada error. Kemungkinan ada salah ketik saya. Jadi coba saya ulangi lagi. Nah, sini sudah pasti udah SSH dan telnet ya. Saya ketik lagi untuk hostname-nya raspberry.pi.local. Kalian bisa mengetikkan ini supaya tidak keliru. Diklik tadi, klik double hostname-nya, terus dipaste di sini. Baru kita langsung oke. Ini accept saja. Nah, ini kan muncul untuk terminal Raspberry Pi-nya. Kita masukkan usernya Pi dan passwordnya adalah yang default Raspberry. Nah, sini kita sudah masuk ke sudah login ke Raspberry melalui terminal. Kita masukkan saja konfigurasi. Oh ya, kita harus pakai root dulu ya, sudo untuk raspi config. Nah, di sini kita masuk ke interface ya. Interface dari VNC-nya kita aktifkan. Nah, yes. Oke. Nah, setelah itu kita masuk untuk oh ini kita coba close dulu ya. Kita close dulu. Kita coba koneksikan menggunakan VNC viewer. Apakah sudah terkoneksi? Nah, kita masukkan hostname-nya ya. Nah, saya copy lagi. Ini hostname dari IP scannernya tadi. Terus enter saja. Oke, ini sudah terhubung ya. Nah, ini kita masukkan usernya sama passwordnya default. Ini password dan usernya masih default semua. Oh, ini ada tidak bisa menampilkan ya. Kalau terjadi seperti ini itu jangan khawatir. Kita perlu melakukan konfigurasi tambahan di Putih tadi, di SSH-nya nanti. Nah, kita ketikkan lagi untuk localhost-nya. Kita masuk kembali melalui terminal ya. Nah, kita masuk lagi ke sudo configuration untuk Raspi configuration. Masuk ke display-nya. Display. Nah, ini ada untuk composing. Ini untuk kita disablekan 4K-nya dulu karena ini Raspi 4 ya. Biasanya ini terjadi untuk yang menggunakan Raspi 4. Terus kita masuk ke resolusi. Pakai resolusi yang laptop kalian gunakan. Di sini saya pakai yang yang HD ya, Full HD. Jadi kita reboot terlebih dahulu ya. Ini proses untuk rebooting. Saya close saja. Kita tunggu beberapa detik. Nah, kita coba untuk scan kembali menggunakan IP scanner. Apakah Raspberry kita sudah terhubung kembali dengan WiFi kita? Oke, kita tunggu dulu. Yap, sudah dapat. Nah, ini jadi sudah terhubung ya. Kita langsung masuk ke VNC-nya. Kita masukkan user dan passwordnya. Nah, kita sudah bisa mengakses Raspberry kita langsung menggunakan jaringan WiFi ya. Nah, ini ada muncul welcome. Ini karena kemarin saya belum sempat
konfigurasi di awal video yang kemarin saya buat. Oke, saya setting terlebih dahulu ya, karena ini saya sesuaikan dengan Indonesia, tapi untuk language-nya dan keyboardnya saya pakai untuk English ya. Ini kita tunggu settingnya. Nah, di sini ada muncul untuk mengganti password. Nah, saya tidak ingin mengganti password, maka langsung next saja. Oke, ini kita skip saja ya, karena sudah terkonek. Update, skip saja. Maka oke. Nah, ini kita sudah sampai ya. Kita coba ada tambahan untuk pengaturan lagi, yaitu untuk settingan beberapa display dan konfigurasi lainnya. Kalau di display ini untuk blank screennya ini kita disable saja supaya tidak slip ketika tidak digunakan Raspberry-nya. Kemudian kita masuk ke interface. Di interface-nya ini kan ada banyak, ada kamera, ada I2C dan lain sebagainya. Silakan kalian enablekan sesuai dengan kebutuhan atau project-project yang ingin kalian lakukan pada Raspberry kalian masing-masing. Karena di sini saya ingin melakukan serial dan kamera dan lain sebagainya, maka mungkin akan saya aktifkan, saya enablekan semua ya, untuk bisa mengakses secara global interface yang ada di Raspberry Pi. Terus ini untuk GPU memori saya tambahkan jadi 128 supaya nanti lebih bagus untuk rendering dan lain sebagainya. Oke, itu setelah itu ini sudah localization, kita oke. Semua sudah ya. Kalau sudah di oke, kemudian ada perintah reboot, kita klik oke saja. Nah, ini ada proses untuk reboot atau booting ulang ya. Kita tunggu saja. Biasanya kalau untuk VNC ketika sudah konfigurasi di awal tadi koneksi, nanti otomatis akan terkoneksi kembali ketika WiFi ataupun jaringan kita terhubung dengan Raspberry. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Oke, di sini sudah terhubung kembali. Nah, itu tadi untuk tutorial bagaimana cara mengakses Raspberry kita melalui jaringan WiFi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.